Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ja'ala lil wusuli ilaihi tara'iqa wadihatan wa subula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan narju biha aliyal janani nuzula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aqwamul khalqi dinan wa ahdahum sabila. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa akramahum li mu'azaratih wa ahhalahum li mirathi sunnati nabiyyih. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Amma ba'd. Maka mari kita lihat sama-sama di dalam Quran kita, di dalam mushaf kita, surat Al-Baqarah ayat 208 ini. Apa yang kita temui, apa yang kita dapati setelah redaksi seruan ya ayyuhalladzina amanu. Ternyata di situ ada kebaikan dan juga ada larangan. Ada perintah kebaikan dan juga ada larangan untuk berbuat kemaksiatan, untuk mengikuti hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Kita lihat dalam mushaf kita, setelah seruan ini ada perintah kebaikan. Perintahnya apa? Udkhulu fis-silmi kafah. Ini adalah satu kebaikan. Masuklah kalian ke dalam as-silmu atau aturan Islam secara kafah, secara totalitas, tidak ragu-ragu, tidak setengah-setengah, tetapi betul-betul menyeluruh secara totalitas untuk mengikuti semua aturan Islam tanpa tebang pilih. Ini perintah kebaikan. Nah, kalau kita ngaku sebagai orang yang beriman, maka wajib untuk mengikuti aturan Islam secara kafah. Dalam ayat ini kita ketemukan, kita lihat kata asilmu. Asilmu itu artinya aturan Islam. Agamanya disebut al-Islamu, aturannya disebut asilmu, hasilnya disebut as-salamu. Agamanya disebut al-Islam. Ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Masih dalam surat yang sama, Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, apa kata Allah? Falay yuqbala min. Maka sekali-kali dia tidak akan diterima. Karena di ayat 19-nya tadi Allah sudah tegaskan bahwa agama di sisi Allah itu adalah Islam. Maka kalau ada manusia yang mencari agama selain Islam, jelas oleh Allah ditegaskan falay yuqbala min. Sekali-kali dia tidak akan diterima. Dalam ayat itu Allah gunakan huruf lam, di mana dalam bahasa Arab kita kenal, kita ketahui bahwa salah satu fungsi dari huruf lam adalah untuk menafikan
atau menegasikan, meniadakan makna fi'il mudhari' untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, huruf lan dalam ayat itu berfungsi memiliki arti bahwa selama-lamanya, sampai kapanpun, kalau ada manusia yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Karena tidak diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khosirin. Dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka agamanya disebut al-Islamu, aturannya disebut as-silmu dalam surat Al-Baqarah ayat 208 tadi. Udkhulu fis-silmi. Masuklah kalian ke dalam as-silmu, aturan Islam secara kafah. Nah, kalau kita mengikuti as-silmu maka akan mendapatkan hasilnya, yaitu as-salamu, kedamaian, kebahagiaan yang hakiki, yang abadi. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru kalian untuk menuju kampung kedamaian, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 kata ini, al-islamu, as-silmu, as-salamu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ketiganya selalu berjalan beriringan. Tidak bisa kita hanya milih Islam saja. Kita ngaku kemana-mana, ngaku beragama Islam. Kalau ditanya kitab sucinya apa, kitab sucinya Al-Quran. Kalau ditanya nabimu siapa, nabi saya, nabiku adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hanya mau Islamnya saja. Saat ada perintah untuk masuk ke dalam aturan Islam secara kafah, kita menolak, tebang-tebang pilih ayat yang cocok, perintah-perintah yang cocok dengan kebiasaan kita mau mengamalkan. Tetapi ayat yang isinya larangan-larangan tidak sesuai dengan kebiasaan harian kita sehari-hari, kita menolaknya. Jika kita hanya milih ngaku beragama Islam tetapi tidak mau untuk mengikuti aturannya yang disebut oleh Allah dengan as-silmu, maka hasilnya tentu as-salam tidak akan kita dapatkan. Atau kita memilih as-silmu saja, kita mau mengamalkan aturan-aturan Islam, kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam kita amalkan, seperti membantu orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak mau masuk ke dalam agamanya, yaitu Islam. Maka kata Allah, ini laksana fata morgana, kebaikan yang kita amalkan, kebaikan yang kita lakukan hanya laksana fata morgana. Kita mengharapkan akan mendapat pahala di sisi Allah dengan kebaikan yang kita lakukan, tetapi karena kita tidak mau masuk ke dalam Islam, maka hanya laksana fata morgana. Di sisi Allah kita tidak mendapatkan apapun. Atau kita memilih langsung as-salamu, yaitu langsung menginginkan kedamaian, keabadian yang hakiki, menginginkan nanti surganya Allah, tetapi tidak mau masuk ke dalam Islam, tidak mau mengikuti aturan Islam, maka jelas as-salam juga tidak akan kita peroleh.